Baik, untuk materi yang pertama adalah ketepatan dalam menyebutkan dan menjelaskan perspektif peneliti dalam akuntansi. Perspektif peneliti dalam akuntansi mencerminkan cara pandang terhadap eh, bagaimana suatu informasi akuntansi, termasuk aset dan pengukurannya, eh, harus disusun dan digunakan. Ada beberapa perspektif umum. Yang pertama adalah positif atau natural science. Fokus pada pengukuran yang objektif dan empiris. Dalam konteks aset, peneliti berusaha menggunakan data yang dapat diukur secara kuantitatif, misalnya biaya historis dan nilai wajar. Yang berikutnya ada interpretif atau konstruktivis. Melihat akuntansi sebagai konstruksi sosial, aset tidak hanya diukur berdasarkan nilai pasar, tetapi juga mempertimbangkan persepsi dan makna yang diberikan oleh pengguna laporan keuangan. Nah, yang berikutnya, kritis atau critical accounting. Kritis ini fokus pada bagaimana akuntansi, termasuk pengukuran aset, mencerminkan atau mempertahankan kekuasaan dan kepentingan tertentu dalam masyarakat. Materi yang selanjutnya adalah perspektif metodologi akuntansi. Ada dua metode, yaitu pendekatan nomotetis dan pendekatan ideologis. Pendekatan nomotetis bersifat ilmiah, positivistik, berusaha menemukan hukum umum yang dapat diuji secara empiris. Dalam konteks pengukuran aset, pendekatan ini mendorong penggunaan standar yang konsisten dan objektif seperti biaya historis, nilai kini atau present value, dan nilai wajar atau fair value. Selanjutnya yaitu pendekatan ideologis, lebih reflektif dan normatif. Penelitian melihat pengukuran aset sebagai hasil dari konstruksi sosial dan kebijakan ekonomi. Misalnya pemilihan antara biaya historis atau nilai wajar dipengaruhi oleh kepentingan stakeholder, bukan semata-mata nilai ekonomi yang objektif. Akuntansi. Dalam perspektif ilmu akuntansi, pengukuran aset dapat dilihat dari 3 dimensi. Yang pertama yaitu akuntansi sebagai ilmu ekonomi. Menekankan bahwa pengukuran aset harus mencerminkan realitas ekonomi, misalnya dengan nilai wajar atau nilai sekarang, agar relevan untuk pengambilan keputusan. Lalu yang kedua ada akuntansi sebagai ilmu sosial. Aset dipandang sebagai simbol sosial yang diakui dalam suatu sistem ekonomi dan sosial. Pengukuran aset dipengaruhi oleh konteks sosial, hukum, dan budaya. Lalu yang ketiga yakni akuntansi sebagai ilmu teknis. Aset diukur dengan standar teknis tertentu untuk menjamin konsistensi dan keterbandingan laporan keuangan seperti dalam kerangka PSAK atau IFRS. Materi selanjutnya ini adalah ketetapan dalam menjelaskan perspektif pada penelitian dalam akuntansi. Nah, dalam penelitian akuntansi ini memiliki beberapa pendekatan yang bisa mengukur aset dalam beberapa hal. Pendekatan pertama yaitu perspektif kuantitatif atau bisa disebut positivistik. Fokus pada data numerik, uji hipotesis, dan hubungan variabel. Peneliti akan melihat bagaimana metode pengukuran aset, misalnya nilai wajar dengan biaya historis, mempengaruhi laba, nilai perusahaan, atau keputusan investor. Lalu pendekatan yang kedua yaitu perspektif kualitatif atau bisa disebut interpretif kritis. Peneliti akan mengeksplorasi bagaimana pengukuran aset menciptakan makna tertentu bagi pengguna laporan atau bagaimana kebijakan akuntansi terkait aset berdampak pada kelompok tertentu secara sosial dan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketepatan dalam menjelaskan fondasi intelektual dalam akuntansi. Jadi, fondasi intelektual dalam akuntansi merupakan dasar yang membentuk konsep, prinsip, dan teori yang digunakan untuk memahami, mengukur, dan melakukan informasi keuangan. Jadi, fondasi intelektual akuntansi mencakup struktur pengembangan akuntansi yang tersendiri dari teori-teori dasar dan kerangka konsep. Akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai alat laporan keuangan, tetapi juga sistem informasi yang mencakup input, proses, penyimpanan, output, dan pengendalian.
Untuk selanjutnya ialah teori akuntansi konvensional. Teori akuntansi konvensional memberikan dasar untuk pengukuran aset dan elemen-elemen laporan keuangan lainnya. Yang pertama ialah teori biaya historis. Jadi mengukur aset berdasarkan biaya perolehannya, teori ini memberikan kejelasan karena didasar pada transaksi yang telah terjadi, tetapi kurang relevan dalam kondisi ekonomi yang berubah-ubah. Untuk yang kedua ialah teori nilai kini. Jadi mengukur aset berdasarkan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan teori ini akan menjadi relevan untuk keputusan ekonomi, tetapi memerlukan estimasi yang kompleks. Untuk yang ketiga ialah teori nilai wajar. Jadi mengukur aset berdasarkan nilai pasar saat ini melalui pendekatan ini menyemirkan kondisi ekonomi terkini, tetapi dapat menimbulkan kebakaran jika pasar data sulit diperoleh. Untuk materi selanjutnya ialah kerangka konseptual akuntansi. Jadi kerangka konsep akuntansi seperti yang dikeluarkan oleh IASB atau International Accounting Standard Board atau FASB, Financial Accounting Standard Board, bertujuan untuk memberikan panduan dalam penyusunan laporan keuangan. Jadi kerangka ini menekankan bahwa informasi akuntansi harus memenuhi karakteristik kualitatif utama, yaitu yang pertama adalah relevansi. Jadi informasi harus memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan ekonomi penggunaan laporan keuangan. Untuk yang kedua ialah keandalan. Informasi harus bebas dari kesalahan material dan bias serta dibenarkan. Untuk yang terakhir ialah representasi yang setia. Jadi informasi yang harus menggambarkan secara akurat fenomena ekonomi yang dimaksud tanpa manipulasi atau distorsi. Jadi kerangka konteks ini membantu memastikan bahwa laporan keuangan dapat memenuhi kebutuhan pengguna dengan memberikan informasi yang manfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.